memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Jokowi dan Prabowo. Oke, aku lebih suka menyebut mereka seperti dua sisi mata uang. Kalian pasti tahu alasannya. Meski terlihat bertolak belakang, keduanya sebenarnya sangat erat kaitannya. Tapi kenapa aku bilang mereka berada di kutub yang berlawanan? Kita tahu bahwa Jokowi adalah sosok yang mengendorse Prabowo sebagai presiden. Dalam politik, ada yang disebut politik balas budi. Dan salah satu bentuknya adalah melanjutkan proyek IKN. Apalagi, Jokowi sudah berkomitmen untuk terus mengawal mega proyek ini. Tapi benarkah Prabowo ingkar karena memblokir anggaran untuk IKN? Seperti apa sebenarnya hubungan antara Prabowo dan Jokowi? Untuk memahami bagaimana hubungan antara Prabowo dan Jokowi sebenarnya, pertama-tama kita harus melihat seberapa lama kedekatan mereka telah terjalin. Jika kalian berpikir bahwa hubungan mereka baru dimulai saat Jokowi menunjuk Prabowo sebagai menterinya, itu jelas anggapan yang keliru. Mari kita kembali ke tahun 2012, ketika nama Jokowi mulai mencuat saat ia maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Saat itu ia berpasangan dengan Ahok dan hanya mendapat dukungan dari dua partai, PDIP dan Gerindra. Uniknya, pada awalnya PDIP enggan mendukung Jokowi, meskipun ia adalah kader mereka. Mereka justru lebih condong untuk mendukung calon petahana Fauzi Bowo. Nah, menurut Hashim Joyo Hadikusumo, sosok yang berhasil meyakinkan Megawati untuk mencalonkan Jokowi dalam Pilkada DKI bukanlah orang lain, melainkan Prabowo sendiri. Prosesnya pun tidak mudah. Ada serangkaian lobi politik sebelum akhirnya Megawati setuju untuk mendukung Jokowi, yang kemudian berhasil memenangkan Pilkada Jakarta. Namun, hubungan keduanya memang mengalami pasang surut sejak Pilkada Jakarta. Setelah itu, pilihan politik mereka mulai berseberangan, terutama dalam Pilpres 2014, Pilkada Jakarta 2017, dan Pilpres 2019. Polarisasi yang terjadi bukan sekadar perbedaan pandangan politik, tetapi berkembang menjadi fenomena yang merusak hubungan personal antar individu. Kalian pasti masih ingat istilah cebong untuk pendukung Jokowi dan kampret bagi pendukung Prabowo, bukan? Julukan-julukan ini muncul sebagai dampak dari strategi politik masing-masing tim sukses yang sengaja membentuk narasi kontras di antara kedua kubu. Prabowo sendiri pernah mengakui bahwa pada masa itu, masyarakat Indonesia benar-benar terbelah. Situasi semakin memanas setelah Jokowi dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019. Polarisasi yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari serangan politik yang dilancarkan oleh kedua kubu selama kampanye. Tim Jokowi misalnya, sering mengangkat isu pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Prabowo sejak era Orde Baru. Namun persaingan mereka bukan hanya soal perbedaan visi politik, tetapi juga soal fanatisme pendukung di kedua belah pihak. Ketegangan yang terjadi begitu kuat hingga 2 kali pemilu tersebut berakhir dengan sengketa, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di jalanan. Tapi di luar dugaan banyak orang, sesuatu yang tak terbayangkan justru terjadi setelah Pilpres 2019. Alih-alih mempertahankan rivalitas, Jokowi yang keluar sebagai pemenang malah mengajak Prabowo untuk masuk ke dalam kabinetnya. Drama politik ini pun berlanjut hingga Pilpres 2024. Kali ini, Jokowi yang tidak bisa mencalonkan diri lagi justru memberikan dukungannya kepada Prabowo. Keputusan ini membuatnya mengambil resiko besar, bahkan harus berseberangan dengan partainya sendiri, PDIP, yang pernah membesarkannya. Namun, taruhannya membuahkan hasil. Dukungan politiknya kepada Prabowo berujung pada kemenangan telak di Pilpres 2024. Namun, setelah Pilpres muncul kabar bahwa hubungan antara Jokowi dan Prabowo mulai merenggang. Isu ini pertama kali mencuat terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Awalnya beredar spekulasi bahwa Jokowi mencoba mengintervensi revisi Undang-Undang Pilkada, terutama soal ambang batas partai dan syarat usia pencalonan kepala daerah. Diduga untuk membuka jalan bagi Kaisang agar bisa maju di Pilgub. Rencananya, DPR akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada dengan mengabaikan putusan MK. Namun, agenda ini batal karena jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang tidak memenuhi quorum. Ditambah lagi,
Gelombang aksi massa yang meluas di berbagai daerah semakin memperumit situasi. Belum selesai di situ, perbedaan sikap juga terlihat saat Pilkada Jakarta. Jika mengacu pada pernyataan dalam podcast Bocor Alus Politik milik Tempo, Jokowi dikabarkan masih ingin Pilkada berlangsung dalam 2 putaran setelah kandidat andalannya RK dan Suswono kalah. Namun pada akhirnya istana menolak skema 2 putaran tersebut. Yang lebih panas lagi adalah kemunculan akun Fufu Fafa yang berisi sindiran terhadap Prabowo. Tensi politik pun semakin meningkat karena akun ini dikaitkan dengan Gibran Rakabuming. Isu pun semakin berkembang setelah beredar kabar bahwa Gibran tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet dari pemerintahan baru. Hotman Paris ikut menyoroti isu ini. Menurutnya ada pihak tertentu yang berusaha mengadu domba Prabowo dan Jokowi. Pesan dari Pak Prabowo tadi bahwa jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Meski ia tidak menyebut nama secara langsung, ia hanya menyatakan bahwa orang tersebut memiliki rekam jejak korupsi. Di sisi lain, Prabowo juga tak menampik bahwa ada pihak yang mencoba merusak hubungannya dengan Jokowi. Namun, ia secara tegas menyatakan bahwa relasinya dengan Jokowi tetaplah harmonis. Begitu pula dengan Jokowi yang menegaskan bahwa hubungannya dengan Prabowo tetap solid. Istana pun turut angkat bicara. Staf khusus Presiden Juri Ardiantoro menyebut isu ini sebagai bentuk upaya adu domba yang bertujuan mengganggu keberlanjutan agenda pemerintahan. Sementara itu, politisi PDIP Deddy Sitorus merespon isu ini dengan nada sarkas saat ditanya soal ada pihak yang ingin memisahkan Prabowo dan Jokowi. Bisa dong, orang memang orangnya udah berbeda, masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. Sedangkan pakar politik Henry Satrio justru memberikan komentar yang cukup menggugah. Yang tidak terlihat belum tentu tidak terjadi. Jadi, siapa yang sebenarnya benar? Soal siapa yang benar, bukan itu yang penting. Yang penting adalah apa hikmah di balik itu. Ya, banyak masyarakat yang menginginkan Prabowo menjadi pemimpin dengan gaya dan visi sendiri, bukan hanya sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Kita juga pastinya berharap Prabowo membawa terobosan baru, kebijakan yang lebih tegas, serta solusi konkret untuk berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. Meskipun ada keuntungan yang melanjutkan program-program yang sudah berjalan, sangat penting untuk melihat bagaimana Prabowo menegaskan identitas kepemimpinannya sendiri. Misalnya, apakah ia akan mengubah pendekatan dalam pembangunan, ekonomi, atau diplomasi internasional? Hanya saja, sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo menghadapi tantangan besar, memastikan kalau seluruh elemen pemerintah benar-benar tunduk kepada kepemimpinannya. Namun, bayang-bayang Jokowi masih kuat dalam berbagai lini pemerintahan. Mulai dari kementerian hingga aparat keamanan, banyak pejabat yang lahir dari era Jokowi masih menduduki posisi strategis dan diyakini lebih setia kepada kepentingan mantan presiden ketimbang kepada pemerintahan baru. Makanya, di momen Harla NU yang ke-102, banyak pihak menduga bahwa Prabowo tengah berusaha membangun citra sebagai pemimpin yang independen, tidak sekadar menjadi penerus Jokowi. Dan juga, meski Jokowi dan Prabowo menyebut mereka tetap solid, pada dasarnya masih ada polarisasi pendukung lama dari keduanya. Namun di berbagai kesempatan, Prabowo selalu menyebut nama Jokowi. Ia bahkan mengaku banyak belajar dari Jokowi tentang politik. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Hal ini jelas membantah isu keretakan hubungan mereka. Prabowo juga menegaskan bahwa Jokowi memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran transisi pemerintahan serta pembentukan kabinet. Bahkan, sebagai presiden, Prabowo meminta Jokowi untuk menjadi pengawas di Badan Pengelola Investasi Danantara. Di sisi lain, Jokowi juga tak kalah memberikan pujian. Ia menyebut Prabowo sebagai salah satu presiden terkuat di dunia. Menurutnya, tak ada pemimpin negara lain yang memiliki dukungan sekuat Prabowo. Bahkan Jokowi menambahkan bahwa hingga saat ini, belum ada yang berani mengkritik Prabowo secara terbuka. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Dan kalau diperhatikan, ada momen menarik yang terjadi setelah pidato HUT Gerindra, di mana Prabowo sampai harus berlari untuk menjemput Jokowi. Namun di sisi lain, dalam banyak hal, Prabowo juga merupakan kebalikan atau bahkan antitesis dari Jokowi. Mari kita lihat contohnya. Baru 3 bulan menjabat,
ia sudah mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi yang cukup kontras dengan pendahulunya. Salah satu yang paling mencolok adalah pergeseran fokus pembangunan infrastruktur yang kini tampak meredup di bawah pemerintahan Prabowo. Padahal, infrastruktur adalah prioritas utama di era Jokowi. Anggaran untuk IKN dipangkas. Begitu juga dengan proyek strategis nasional atau PSN lainnya yang sempat menjamur di era Jokowi, kini sedang dievaluasi secara menyeluruh oleh Prabowo. Lewat langkah ini, Prabowo seolah ingin menegaskan bahwa dirinya tidak berada di bawah kendali Jokowi. Namun di sisi lain, tekanan untuk tetap melanjutkan proyek-proyek warisan Jokowi terus bergulir. Dinamika dalam koalisi juga menjadi faktor yang tak bisa diabaikan. Kenapa? Karena soliditas koalisi sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan pemerintah. Hal yang telah terbukti selama era Presiden Jokowi. Dengan kekuatan partai-partai pengusungnya sebagai tulang punggung, Prabowo memiliki peluang besar untuk mempercepat akselerasi visi dan cita-citanya. Untuk menjaga stabilitas ini, Prabowo mengambil langkah strategis dengan mengunci koalisi. Ia meminta partai-partai dalam Kimples untuk tetap kompak hingga Pilpres 2029. Bahkan menawarkan gagasan menjadikan Kimples sebagai koalisi parlemen. Pada akhirnya, setiap pemimpin punya gaya kepemimpinannya sendiri.